Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 12 Saintek Pejuang UTBK? Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih pertemuan online ya, karena kondisi saat ini masih kurang memungkinkan untuk kita langsung bertatap muka. Nah, jadi kita masih online dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tryout UTBK 1, yaitu pelajaran kimia tentunya. Jadi kita akan membahas tryout UTBK 1. Nah, jadi ada 20 soal, nanti nggak semua soal itu saya bahas. Jadi ada beberapa soal yang nanti kita bahas. Misal ada soal yang belum saya bahas dan kalian sudah mengerjakan, itu misal, Kak ini benar apa salah, itu bisa langsung kalian tanyakan via WA. Oke, sekarang bisa kita mulai dari nomor 41. Jadi soal nomor 41 itu, jika unsur X memiliki nomor atom 29, maka konfigurasi elektron X plus adalah, jadi bila dia diionkan, itu dia konfigurasinya bagaimana? Oke, jadi kalau konfigurasi, jadi kalau ada unsur X yang memiliki nomor atom 29, nah yang ditanyakan itu konfigurasi elektron X plusnya. Nah, caranya gimana? Caranya, ini kan sudah sering ya soal kayak gini. Caranya kita tulis dulu konfigurasi elektron yang ini, yang sebelum dia menjadi ion. Jadi kita tulis 29X, itu konfigurasi elektronnya gimana? 1 S2, 2 S2, 2 P6, kemudian 3 S2, 3 P6, habis itu 4 S1, 3 D10. Nah, jadi kalau ada konfigurasi yang nomornya 29, itu kita harus mengikuti aturan penuh setengah penuh. Nah, jadi untuk konfigurasinya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1 sama 3 D10. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan X plus itu berarti gimana? Nah, arti dari X plus berarti dia melepas apa menerima elektron? Nah, ya, dia melepas elektron. Nah, karena di sini konfigurasinya kan ini. Nah, kulit terakhirnya kan di sini, di antara 3D10 atau 4S. Nah, yang kita hilangkan yaitu yang 4S ini dilepas. Jadi sisanya tinggal 1 S2, 2 S2, 2 B6, 3 S2, 3 B6. Karena itu tadi sudah lepas, jadi sisanya 3D10. Nah, ini yaitu konfigurasi X plus. Berarti jawabannya yaitu yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 42. Jadi nomor 42 itu ada urutan jari-jari atom dari 8O, 11Na, 17Cl, dan 19K. Nah, caranya gimana? Kalau kalian tidak tahu letaknya, itu kalian cari dia di periode berapa sama golongan berapa. Caranya gimana? Berarti kamu harus cari konfigurasi elektronnya. Ada 8O, berarti konfigurasinya terserah, boleh pakai 1 S2, 2 S2 boleh. Kalau saya mau pakai yang kulit, berarti 26. Kalau yang 11Na berarti 281. Terus kalau yang Cl berarti 17Cl, itu dia 28 berapa? 7. Nah, untuk 19K berarti 2881. Nah, dari sini bisa dilihat kalau ini O, dia golongan 6. Yang N golongan 1. Yang Cl golongan 7.
yang K yaitu golongan 1. Nah, karena yang dilihat itu golongan 1 dulu. Golongan 1 kan sebelah kiri, berarti Na sama K. Golongan 1 yang Na golongan 1 periode 3, ini kan 1, 2, 3. Kalau yang K golongan 1 periode 4, berarti kita tulis di periode Na di atasnya K. Kemudian kalau O dia di golongan 6 periode 2, berarti dia di atasnya Na. Berarti di sini nanti ada beberapa senyawa. Nah, untuk Cl dia di periode 3 tapi golongan apa? Golongan 7. Berarti di sini Cl. Nah, yang ditanyakan apa? Urutan jari-jari atom dari yang paling besar menuju ke yang kecil. Nah, berarti kalau jari-jari atom itu ingat dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin besar. Kalau dalam satu periode kebalikannya, periode kiri ke kanan dia semakin kecil. Nah, berarti dari K ini kan dia letaknya paling bawah dan dia sebelah paling kiri. Otomatis kan kalau sebelah paling kiri itu dia karena semakin ke kanan jari-jarinya kan semakin kecil. Berarti kalau yang sebelah kirinya tabel periodik atau golongan 1, dia jari-jarinya paling besar. Berarti K sama Na lebih besar dari siapa? Yang lebih besar yaitu K, kemudian baru K. Kemudian lebih besar, lebih besar dari Na. Nah, Na sama Cl, karena Na itu kan periode 1, Cl dia Na golongan 1, Cl itu golongan 7. Berarti kalau dalam satu golongan dari golongan 7. Nah, ini kan Na sama Cl itu periodenya sama-sama periode 3. Jadi kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu jari-jarinya semakin kecil. Berarti Na sama Cl itu lebih besar Na. Nah, karena O dia di atas sendiri, berarti dia jari-jarinya yang paling kecil. Jadi urutannya K, Na, Cl sama O. Berarti jawabannya yang B. Itu. Jadi kalau jari-jari itu yang dihafalkan itu. Ini namanya sifat keperiodikan unsur. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 43. Nah, 43 itu ada suatu senyawa X2Y berbentuk dari atom 17X dan 8Y. Bentuk molekul yang sesuai. Nah, ini kita cari sama kayak tadi elektron valensinya. Jadi dilihat dari konfigurasinya. 17X berarti dia 287. Kalau 8Y berarti 26, ya kan? Berarti X ini punya elektron valensi 7, artinya dia punya 7 titik. Berarti X titiknya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau Y karena dia elektron valensinya 6, berarti dia punya sama elektron valensinya. Nah, kalau Y kita jadikan silang, silangnya ada sejumlah 6. Nah, di sini X2Y berarti yang jadi atom pusatnya kan Y-nya. Nah, Y-nya jadi atom pusat. Karena Y di sini mengikat 2X, berarti otomatis 2 elektron di sini itu berikatan sama 1 elektron di masing-masing X. Berarti di sini ada Y, ada X, kemudian berikatan sama sama X. Ada silang berikatan sama X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sisanya berapa? Sisanya ada 2 pasangan elektron bebas. Nah, nanti kalau kita gambar bentuknya kayak gini. Nah, ini dinamakan bentuk V. Oke, sudah. Nah,
Nanti jika ada pertanyaan, oh Kak kurang jelas, nanti bisa langsung di chat di grup WA. Oke. Kita lanjut ke nomor 44. Jadi kalau 44 itu ada orbital hibrida yang digunakan oleh atom C. Nah, nomor atom C itu 6 untuk CO2. Nah, atom C itu kan 6. Nah, kalau orbital kita baru bisa pakai 1s2, 2s2, 2p2 karena dia kan nomor atomnya 6. Nah, berarti dalam kotaknya di S 1s itu ada 2 elektron. Di kulit kedua yang kita lihat nanti, yang kulit kedua, karena kulit kedua terakhir yang ini, berarti ada kotak S, ya kan? Kemudian ada P itu kotaknya kan 3, 1, 2, 3. Nah, ini diisi full. Yang ini diisi, yang ini diisi 2. Nah, berarti ini kan orbital P. Nah, kemudian dia mengikat O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Jadi cara gampangnya langsung kalian masukkan, karena O-nya ada 2, di sini juga ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Jadi kamu misalkan O-nya yang merah, langsung di bawah, ini di bawah. Berarti S-nya 1 karena dia kotaknya 1. Nah, P-nya terisi berapa? 2. Berarti orbitalnya langsung sp2. Jawaban yang B. Nah, gampang kan ternyata? Sangat-sangat gampang untuk nyari hibrida. Selanjutnya kita langsung ke nomor 45. Jadi 45 itu ada alumina yang dapat diperoleh melalui reaksi seperti ini. Nah, jika 16 gram CaO direaksikan dengan AlF3 8,4 gram, maka massa Al2O3. Nah, soal kayak gini kan sudah sering sekali, sudah saya sering bahas. Kalau ada soal kayak gini, yang pertama dilihat yaitu apanya? Setara apa belum? Dilihat jumlah CA-nya. CA-nya sama, tapi F-nya beda, jumlah Al-nya juga beda. Kalau di sini Al-nya 2, berarti di sini juga harus 2. Kalau Al-nya di sini jadi 2, berarti F-nya jadi 6. Sedangkan di sini F-nya 2, berarti ini kita kali 3. Nah, terus jumlah apanya? CA-nya 3, berarti di sini juga harus 3 CaO. Oke. Nah, langkah kedua harus, karena yang diketahui CaO sama AlF3, harus dicari N-nya CaO dulu. N-nya CaO, N CaO berarti langsung pakai rumus 16,8 dibagi 56 sama dengan 0,3. Kemudian untuk N-nya AlF3 sama dengan 8,4 dibagi 84 sama dengan 0,1. Nah, langsung kita masukkan. Ingat, kalau ada 2 reaksinya diketahui semua, berarti kita pakai M, R, dan S. Oke, berarti CaO-nya awalnya 0,3. Nah, AlF3-nya awalnya 0,1. Nah, ini kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil yaitu yang ini, 0. Nah, cara mencarinya gimana? Jadi nggak selalu yang ini, ini 0,1 lebih kecil, jadi kita yang 0,1 habis, enggak, dilihat koefisiennya. Jadi dibagi 0,1 dibagi 2, berarti untuk 1 dia 0,5. Sedangkan ini 0,3 dibagi 3, untuk 1 berarti dia 0,1. 0,1 sama 0,05 berarti kan lebih besaran yang 0,1, berarti otomatis yang habis yang ini. Berarti di sini 0,1. Kalau untuk 2, berarti kalau untuk 3 berapa? 0,15. Untuk 3 0,15. Kalau untuk 1 berarti 0,05. Karena kita yang cari Al2O3, udah langsung ini. Berarti N-nya Al2O3 0,5. NaL2O3 sama dengan gram
per ml. Berarti N-nya berapa? Oh ya mas, gramnya berarti sama dengan 0,05 dikali 102. Berarti hasilnya yaitu 5,1 gram. Berarti massa dari Al2O3 yang dihasilkan yaitu 51